Part 20. Rijal kecil mulai menggeliat bangun dari tidurnya disusul dengan tangisan dan bayi kecil ini seakan mencari sesuatu, kepalanya tolah-toleh. Diiringi dengan mood membuka khas seperti bayi mencari nenen ibunya. Tangisnya semakin kencang tak kala tak kunjung menemukan apa yang dicari. Cup, bentar ya. Sayang, haus ya haus. Aku bilang sendiri karena tidak ada persiapan susu formula yang kami bawa. Kenapa Rizal nangis? Kakaknya Is mendekatiku, wajahnya panik. Lalu dia melihat gelagat Rizal kecil yang masih saja toleh kanan kiri dengan mulut mangap. Ya Allah, pasti dia haus. Mana nggak bawa peralatan susu lagi? Raut kecemasan memenuhi wajah Mbak Wita. Bentar, aku cariin dot sama susu formula dulu. Sebisa mungkin ku coba meredakan tangis Rizal, mungkin karena sudah terlalu lapar. Hingga ujungnya Rizal malah semakin menjadi menangis meronta kehausan. Walah, Is, lah si anakmu iki lo, desis kuliri. Hati siapa yang tak sedih melihat bocah menangis begini? Mana yang beli dot lama pula. Lolo, kenapa ini kok nangis kejer? Bu Eni menghampiriku, wajahnya bingung menatap Rizal. Oh, anak ini haus, dia nggak bawa stok supor. Mata Bu Eni menelisik barang bawaan yang ada di kursi. Aku menggeleng. Bu Eni mendesah kelihatan penuh sesal. Ya wis, ikut aku. Kebetulan ada bayi baru lahir juga di sini. Kita bisa minta support sama perawat temanku. Ungkap Bu Eni. Aku manggut-manggut lalu membenarkan posisi gendongannya Rizal. Dia masih meronta, ku timang sambil jalan. Cup, sayang, haus ya nak. Sabar sayang, entahlah, ngerti, terserah, enggak juga terserah. Aku sampai keringatan menenangkan Rizal yang nangis. Tangisannya pilu menyayat hati. Langkah kakiku percepat mengikuti Bu Eni menuju bangsal rawat khusus persalinan. Terlihat Bu Eni bicara dengan salah satu perawat klinik ini. Aku masih menunggu sambil berusaha menenangkan Rizal. Walah, kepi ki. Kalau saja nenenku ada asinya, pasti udah aku susui kamu, Dek. Aku kok jadi pengen nangis sendiri. Din, ini susu buat anaknya Iis. Bu Eni menyodorkan dot kecil berisi susu penuh. Langsung diberikan pada Rizal. Tangisan spontan berhenti diganti dengan sedotan kuat Rizal pada dot ini. Masya Allah, haus banget anak ini, seru Bu Eni. Iyo Bu, sampai mengenyotnya kuat banget. Ini kalau habis gimana? Mataku menatap bingung Bu Eni. Gak apa-apa, kalau habis bikinin lagi. Nanti diganti aja susunya kalau pemiliknya minta ganti. Bu Eni tersenyum. Walah, yo, kok telnya aku telat mikir. Efek panik kali ya. Hehehe, sebotol susu formula lenyap disedot Rizal dalam waktu singkat. Buset, anak ini getol juga nyusunya. Bu Eni kembali membuatkan susu untuk Rizal sebab Rizal masih saja haus. Bawa ke sana aja yuk, takut nanti dicariin sama keluarga Iis, ajak Bu Eni. Aku manggut-manggut saja, lalu kami pun segera ke ruang tunggu IGD. Benar saja di sana Mbak Wita sudah menunggu, bahkan kerabatnya juga sudah datang. Putuku, seru ibunya Iis menangis mendekati aku dan Rizal. Ya Allah, putuku, melas kamu le. Air mata itu meleleh, Mbak Lilin terbakar api. Boleh aku gendong, Mbak? Lirih ibunya Iis. Oh, tentu saja, Bu. Monggo. Perlahan aku lepas gendongan ini, lalu Rizal segera berpindah tangan. Ku ceritakan kejadian yang menimpa Iis sesuai keadaan, tanpa ditambah ataupun dikurangi. Bagaimanapun keluarga Iis berhak tahu. Iis mau dirujuk ke rumah sakit, soalnya HB-nya terendah, butuh transfusi. Itu lagi diurusi sama kakak-kakaknya, terang ibunya Iis. Aku manggut-manggut, syukurlah jika sekarang Iis sudah ditangani dengan tepat. Ku harap dia bisa selamat. Memang harusnya begitu, Bu. Kondisi Iis harus segera ditangani, imbuh Bu Eni. Iya, Bu Bidan, makasih banyak udah nolong anak saya. Mata teduh itu terus saja mengeluarkan air. Mbak Dina, makasih banget karena udah mau direpotin sama Iis. Kalau nggak ada sampean tahlah, saya nggak nyangka mertua Iis ternyata jahat. Isak ibunya Iis pilu. Jadi ikutin ngenes jika terkenang kelakuan Budekwati kemarin-kemarin. Entah hati Budekwati terbuat dari apa hingga tega sama mantu berbuat kejam begitu. Apa mungkin dulunya dia juga dijahatin kali sama mertuanya, makanya sekarang punya mantu balas dendam. Tapi nggak etis juga lah, Is nggak salah. Dina, kamu pulang sama siapa? Bu Eni tiba-tiba membahas masalah cara pulangnya aku nanti. Nanti biar dijemput sama Mas Haris aja, Bu. Aku tersenyum. Loh, kenapa harus dijemput suaminya, Mbak? Biar dianterin Andre, cucu saya itu ya, tawar ibunya Iis. Walah, Mas Brondong ganteng itu namanya Andre. Sayang aku nggak punya adik perempuan. Jika punya boleh banget percobaan mencomblang wakakak. Maaf Bu, saya ada urusan juga sebentar. Jadi biar dijemput Mas Haris aja nanti. Tolakku lagi.
Jika Bu Dekwati tahu aku pulang diantar keponakan Iis ini, bisa jadi masalah lagi. Oh ya sudah, kalau lagi terima kasih banyak atas bantuan sampean ya Mbak, ujar ibunya Iis. Saat kami berbincang, mobil ambulan disiapkan untuk berangkatan Iis ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya. Kayaknya Iis udah mau dibawa keluar itu, seruku. Kami semua melihat Iis didorong keluar dari ruangan IGD, 2 botol infus kanan kiri dipegang perawat. Ya Allah, sampai diinfus kanan kiri begitu. Aku membekap mulutku sendiri miris melihat keadaan Iis. Ya Allah, selamatkan Iis, hanya doa yang bisa kupanjatkan sekarang. Setelah Iis masuk ambulans, semua keluarga pun bersiap pulang. Aku segera menghubungi suamiku memberitahu jika aku di klinik, Mas Haris segera menjemputku. Kami berdua makan siang bareng. Jadi Iis akhirnya dirujuk ke rumah sakit besar deh. Kami berbincang di tengah santap siang. Iyo mas, mana aku juga ikut bawa dia ke klinik tadi. Embuh nanti urusan sama Bu Dekwati gimana? Pasti orang itu bakal pidato panjang sambil berorasi ngawur. Ku santap nasi ayam yang ku pesen. Kamu gak usah ladenilah, biarin aja lah. Gue Agus, gimana? Apa dia sudah tahu? Mas Haris menggigit ayam bakar pesanannya. Yo enggak Thomas, Agus kan tadi kerja belum pulang. Gak bayangin deh kalau Agus tahu kelakuan emaknya. Ku ambil lalapan di piring terpisah lalu ku cocokkan sambal. Mas, keluarganya Iis ku jamin gak akan mengizinkan Iis balik ke rumahnya Bu Dekwati lagi. Udah pasti itu. Aku setengah berbisik. Mas Haris menatapku sejenak lalu kembali menyantap makan siangnya. Sementara aku makan dalam kondisi kepala masih berpikir apa yang akan terjadi nanti di rumah. Dek, pokoknya nanti sampai rumah langsung tidur siang aja, gak usah keluar-keluar sampai Mas pulang. Jam 3 nanti udah keluar kok kerjaan, pinta suamiku. Oke, aku manggut-manggut lalu melahap habis nasiku setelahnya meneguk es jeruk untuk menghilangkan pedas ini. Setelah kenyang dan membayar makanan ini, kami pun pulang. Mas Haris mengantarku sampai rumah, lalu dia kembali ke proyek lagi. Sepertinya masih sepi rumah Bu Dekwati. Amanlah, aku segera mengunci rapat-rapat pintu rumahku. Sesuai arahan suamiku, aku nggak keluar rumah memantau keadaan rumah Bu Dekwati dari dalam saja. Terdengar suara motor memasuki halaman rumah Bu Dekwati. Ku intip dari jendela dapur. Oh, rupanya Rahayu dan Bu Dekwati. Mereka berboncengan. Tunggu, kenapa Rahayu jalan ke arah rumahku? Harus ngumpet ini. HP ku juga mending ku buat mode diam. Rahayu kelihatan celingak-celinguk di teras belakang lalu dia memainkan HP-nya. Tak lama panggilan masuk ke HP ku, untung saja udah ku mode diam. Gimana yuk, Dina ada di rumahnya enggak? Giliran Bu Dekwati mendekat ke teras belakang rumahku. Sepi mak, kayaknya Dina pergi deh. Apa dia ikut ke klinik juga? Wajah keduanya kelihatan serius. Awas aja kalau Dina ikut-ikutan, geram Mbak Rahayu. Loh, apa maksudnya ini? Kenapa Rahayu kelihatan kesal pada aku? Wah, gak beres ini. Pasti Dina ngomong aneh-aneh sama keluarganya Iis. Gimana dong kalau sampai Iis dibawa keluarganya? Emakmu ini bisa kehilangan tambang emas. Bu Dekwati merengek. Apa? Kehilangan tambang emas? Jadi selama ini Iis cuma dimanfaatkan Bu Dekwati. Udah deh mak, diam dulu. Aku masih mikir, aku juga gak mau Iis dibawa keluarganya. Jatah jajan anakku bisa tekor, sungut Rahayu. Selama ini gaji Agus kan kita yang make. Iis gak kebagian. Kalau Iis gak tinggal lagi di sini, bisa jadi Agus juga keluar dari rumah ini, Bu. Semua gara-gara emas sih. Rahayu pergi dari terasku. Loh yuk, kok emak yang disalahin? Bu Dekwati meradang.